Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu sehat, sukses, dan bahagia ya. Di pertemuan kali ini Bu Silvana akan menjelaskan metode penugasan. Baiklah, kita mulai. Kita mulai dulu belajar mengenai metode penugasan ya. Jadi metode penugasan ini penting banget ya dikuasai oleh manajer atau pimpinan ya, agar supaya dia bisa mengalokasikan pekerjanya atau karyawannya atau anak buahnya ke pekerjaan yang ada di kantor, di perusahaan ya, sehingga nanti ketika kita sudah membuat penugasan itu diharapkan kita mendapatkan suatu nilai yang optimal gitu ya. Kalau nilai optimal itu seperti apa sih? Nilai optimal itu berarti kalau misalnya ada pendapatan berarti dimaksimalkan, kalau ada biaya atau ongkos diminimalkan ya, sehingga didapatkan suatu keuntungan bagi perusahaan gitu ya. Nah, di sini saya ilustrasikan ya, misalnya ada seorang manajer gitu ya, punya 4 karyawan. Katakanlah karyawannya adalah ini karyawan sebagai berikut ya. Ini karyawannya, kemudian ini pekerjaannya ada kasir, koki, pemasaran, security gitu ya. Nah, di sini kita ingin berikan penugasan kepada Nobita, Shizuka, Suneo, dan Giant ya. Itu dianya itu paling cocok pekerjaannya apa sih sehingga mendapatkan suatu nilai yang optimal. Dalam hal ini mendapatkan manfaat yang besar bagi perusahaan, yaitu misalnya bisa untuk membesarkan pendapatan atau profit, atau bisa mengurangi biaya atau ongkos. Nah, dalam hal ini apa sih disebut dengan metode penugasan? Metode penugasan adalah metode yang mengalokasikan karyawan ke pekerjaan yang paling sesuai. Nah, suatu kriteria penugasan dikatakan terbaik itu apabila dapat menghasilkan profit atau penghasilan sebesar-besarnya ataupun biaya atau pengeluaran sekecil-kecilnya. Nah, metode penugasan itu ada dua macam, ada minimalisasi, yaitu pengeluaran, pembelanjaan, biaya, ongkos, dan maksimisasi, yaitu pendapatan, profit, dan investasi. Nah, sekarang bagaimana jika nggak ada metode penugasan? Tentu saja pengeluaran, pembelanjaan, biaya ongkos itu menjadi tidak optimal, berarti tidak paling yang sedikit ya. Kemudian pendapatan, profit, investasi pun juga tidak optimal, berarti tidak yang paling besar. Kalau begini terus-terusan terjadi, maka perusahaan tentu saja akan mengalami kerugian. Nah, sekarang kita ada contoh ya, kasus minimalisasi ya. Contoh kasusnya adalah ini, restoran Sari Raos memiliki 4 pekerja, yaitu kasir, koki, pemasaran, security. Nah, dikatakan restoran tersebut memiliki 4 karyawan, yaitu Nobita, Shizuka, Suneo, dan Giant. Biaya yang dikeluarkan oleh setiap jenis tugas oleh masing-masing karyawan ditunjukkan pada tabel di belakang nanti ya. Disuruh menentukan pekerjaan yang tepat untuk setiap karyawan supaya biaya yang dikeluarkan menjadi minimal. Oke, baiklah ya, ini adalah data ya mengenai biaya atau gaji ya atau ongkos ya dari masing-masing karyawan kalau dia mengerjakan pekerjaan sebagai berikutnya. Langkah awal adalah ya kita cari dulu ya angka baris yang terkecil ABK ya. Jadi ini adalah angka baris yang terkecil. Nah, kita cari di barisnya yang paling kecil apa? Ini 14 berarti. Kemudian ini 16, kemudian ini 19, dan ini adalah 18 ya. Nah, langkah pertama itu adalah ya kurangkan semuanya. Jadi semua sel itu kurangkan semua sel dengan angka garis terkecil, gitu ya. Nah, didapatkan hasil sebagai berikut. Kita balik ke sini ya. Saya mau lepas ya ke sini ke open board ya. Jadi didapatkan hasilnya kita kurangkan dengan angka baris terkecil ya. Berarti di sini 1, ini 1, terus kemudian ini 0, ini 4, ini 3 gitu kan. Ini 15 dikurangi 14 gitu kan jadinya 1 gitu kan. 14 dikurangi 14 0, 18 dikurangi 14 4, 17 dikurangi
14 adalah 3 gitu ya. Nah, ini 21 dikurangi 16 ya kan, ini 5, kemudian 16 dikurangi 16 ini 0, kemudian 18 dikurangi 16 2 ya, kemudian 22 dikurangi 16 itu adalah 6 ya, dan seterusnya nanti dikurangin semua dengan masing-masing angka baris terkecilnya ya. Dan di sini 6, 2, 4, 2, 0. Oke. Kemudian langkah yang kedua itu kamu cari angka kolom terkecil. Ya. KK adalah angka kolom terkecil. Angka kolom terkecil sama seperti angka kolom terbesar, ya angka baris terkecil atau ABK. Ini kita cari yang terkecil di kolom. Ya. Apa? Ini 1, 5, 2, 6 itu 1. 0, ini 2, dan ini 0. Gitu ya. Nah, kemudian seperti yang tadi sudah kita lakukan ya, langkah selanjutnya adalah kurangkan seluruhnya, kurangkan seluruh sel dengan angka kolom terkecil ya. Kemudian didapatkan hasil sebagai berikut. Ini didapatkan hasil di sini ya. Nah, nanti kita dapatkan hasil berarti di sini 1 dikurangi 1 0, 5 dikurangi 1 4 ya kan. Kemudian di sini 2 dikurangi 1 1, kemudian di sini 5, kemudian dikurangi 0 berarti tetap. Kemudian di sini berarti kan 2 0, ini 3, di sini 2, kemudian dikurangi 0, 3, 6, 0, 0. Oke, sudah ya. Nah, kemudian langkah yang keempat ya, langkah yang keempat di sini langkah keempat ya. Kita tentukan, kita buat garis ya. Garis di mana ya? Di sini ya, garis pada baris dan kolom. Jadi garis pada baris atau pada kolom ya, yang memuat 0 paling banyak. Jadi membuat 0 paling banyak. Kita mulai ya. Kita mulai gunakan ini. Kita mulai pada baris. Di sini barisnya nolnya ada 2, ya kan? Ini barisnya nolnya ada 2. Terus kemudian kita cek dulu nih nolnya ada 2, ini nolnya ada 1, dan di sini nolnya ada 1. Kita mulai karena di sini banyak nolnya berarti kita garis, ini juga banyak nolnya kita garis. Sudah ya, ini sama ini dibiarin aja. Kita cek dulu ke kolom ya. Sekarang kolom kita lihat kolom pertama. Karena ini sudah diambil, berarti kita lihat 1 dan 5 bukan 0. Berarti kita lewatkan ke kolom kedua, tinggal 2 dan 2 bukan 0. Kita ke kolom ketiga, 3 dan 2 bukan 0. Dan ini adalah kolom yang ketiga, 0 dan 0. Kita garis. Apakah nolnya semua sudah digaris? Sudah ya. Sekarang kita cek garisnya ini ada berapa, jumlahnya ada 3. Sedangkan di sini banyaknya karyawan atau banyaknya pekerjaan ada berapa? Ada 4. Sama nggak 3 dan 4? Tidak sama. Kalau di sini antara garis dengan banyaknya constraint atau syarat atau banyaknya karyawan atau banyak pekerja tidak sama, maka dikatakan di sini belum optimal. Belum optimal. Kalau belum optimal, langkah selanjutnya nanti kita akan optimalkan dengan melakukan penghitungan dengan tabel baru, yaitu iterasi baru ya, di mana kita mulai dengan cara mencari ya angka atau baris yang tidak dilewati garis dan yang paling kecil. Di sini yang paling kecil adalah 1. Nah, angka 1 ini nanti ya, yang berada di luar garis ya, yang di luar garis itu nanti, yang di luar garis itu nanti dikurangi. Kemudian yang digaris itu tetap ya. Dan yang di perpotongan itu justru ditambah. Nah, sekarang kita lakukan lagi iterasi. Kita lakukan
kan di sini ya. Oke. Nah, di sini kita lihat di sini ya. Oke. Baik, di sini kita lihat ya, yang di luar garis 1, 2, 3, 5, 2, 2 itu kita kurangkan sama 1. Jadi 0 ya. 1, 2, 4, 1, 1 ya. Oke. Nah, sekarang yang di garis tetap berarti 0, 0, 2 gitu kan. 4, 0, 0 ya. Dan yang di perpotongan ini ditambah, berarti di sini 5. Nah, 8 ya tambah 2 ya. Sorry, ditambah 1. Maaf, ditambah 1. Ya. Nah, ditambah 1 ya. Ditambah 1 berarti di sini 4 dan di sini 7 gitu kan. Nah, kemudian yang di sini ya. Nah, langkah selanjutnya itu seperti kayak tadi ya. Kita menentukan titik optimal ya. Menentukan titik optimal dengan cara kita membuat garis ya seperti baris langkah 4 ini ya. Kita ulangi lagi. Yang paling banyak mengandung unsur nolnya. Kita mulai dari barisnya dulu. Nolnya ada 2, ini ada nolnya ada 2, ini nolnya ada 2, ini ada nolnya ada 2, gitu kan. Berarti dari sini kita ambil ini 2, baris kedua juga dapat, baris ketiga juga dapat, gitu kan. Terus kemudian mana lagi ya, di kolom ini tinggal 4, ini tinggal ini. Gitu ya. Ini ada berapa? Ada berapa? Garisnya ada 4. Kita bandingkan sama banyaknya karyawan juga 4, sudah sama. Berarti tercapailah nilai optimal. Jadi ini sudah optimal. Nah, sekarang karena sudah optimal ya, karena sudah optimal, sekarang kita akan menentukan ya penugasannya ya. Kita akan menentukan penugasannya dengan cara kita membuat segitiga. Jadi langkah yang kelima ya. Karena sudah optimal, kita menentukan titik optimal. Optimal caranya adalah ini ya, sebentar. Ini saya hilangkan dulu garis yang tadi ya. Nah, saya hilangkan dulu garis yang tadi. Oke. Ini saya hilangkan dulu garis yang tadi. Sekarang langkah yang kelima adalah menentukan titik optimal ya. Yang kelima menentukan titik optimal. Bagaimana cara menentukan titik optimal? Itu adalah dengan cara menentukan segitiga ya. Segitiga ini adalah unsur yang 0 yang dianya itu tidak memiliki teman yang lain. Jadi nolnya single. 0 yang single di baris atau di kolom. Nah, kita tentukan sekarang. Di baris ini nolnya single enggak? Berarti tidak ada 0 yang kita pilih. Ini juga enggak ada 0 yang kita pilih. Ini juga enggak ada 0 yang kita pilih, gitu kan. Terus kemudian ini ada ya, ini kita mulai dari ini. Nah, kalau sudah ada, karena dia sudah terambil di baris yang keempat, kolom keempat, baiknya kita akali, kita akan kasih tanda bahwa ini sudah beres. Ya, sudah. Kemudian kita mulai, tadi yang sudah baris ya, sekarang kita ke kolom, ini 2 nolnya, ya. Tidak, yang diharapkan ini juga 2 nolnya. Tidak, ini nolnya 1. Sudah dapat berarti yang ini. Nah, kemudian yang di sini sudah ada ya. Nah, sekarang kita mulai dari yang di sini. Ini adalah nolnya. Nolnya ada 2 ya, karena ini sudah digariskan. Nolnya ada 2, tidak single. Ini sudah terpilih, kita lewat. Ini sekarang tinggal 0, 1, dan ini kan sudah kepilih ya, berarti yang ini ya. Ini single. Kalau sudah kita garis, biar aman.
Ya, sekarang kita mulai lagi ya. Karena ini sudah digaris, berarti ini sudah digaris juga dong. Nah, kita mulai dari kolom kedua nih. Kolom kedua baris ini, baris pertama yang belum ada ini single dia. Sudah, ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa mendapatkan hasil sebagai berikut ya. Di sini ternyata yang jadi kasir itu Shizuka, ya. Kemudian yang jadi koki itu Suneo, yang pemasaran adalah Nobita dan security adalah Giant, begitu. Nah, dari sini kita kesimpulan bahwasanya ya, oke, dari sini kita dapatkan hasil sebagai berikut ya. Jadi yang menjadi kasir itu suka ya. Kita lihat di tabel paling atas itu nilainya 14. 14 ya, kasir suka. Terus kemudian Koki Suneo itu 18, Koki Suneo 18. Kemudian pemasaran Nobita itu 21 ya, security itu Giant 16. Nah, ternyata kalau kita tunjukkan total biaya keseluruhannya ada 69. Oke, selesai ya. Baik, kita masuk ke contoh soal kedua untuk kasus minimisasi ya. Ini ada kasus supermarket Hyperspeed memiliki 5 jenis pekerjaan yaitu kasir, pemasaran, supervisor, humas, dan security. Ya, tadi di restoran, sekarang di supermarket. Ini adalah lowongan pekerjaan yang ada. Terus kemudian ada 5 karyawan ya, ketambahan 1 Dekisugi masuk ke situ. Jadi ada Nobita, Shizuka, Suneo, Dekisugi, sama Giant. Gitu ya. Nah, biaya yang dikeluarkan dari setiap jenis tugas itu ditunjukkan pada tabel di belakang. Pertanyaannya sama kayak tadi ya, tentukan pekerjaan yang tepat untuk setiap karyawan supaya biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang Oke, kita mulai ya. Ini adalah uh, data biayanya ya. Nah, seperti biasa langkahnya ya, tadi kita gunakan langkah minimisasi, tidak perlu saya tulis lagi langkahnya, saja pengerjaannya ya. Biar efektif, nanti bisa di break aja ke belakang langkah-langkahnya, langsung saya akan mulai ya. Berarti kita langkah awalnya tadi apa? Kita membuat ABK ya, angka baris terkecil, kita cari ABK-nya di sini berarti kan 20, di sini berarti yang 18, di sini berarti yang mana? Yang 22, kemudian di sini yang 20, dan di sini yang 18, gitu kan? Nah, selanjutnya ya nanti kita kurangkan seluruh sel ini dengan ABK, gitu ya. Kita dapatkan sebagai berikut. Ya. Nah, kita kurangkan dengan ABK didapatkan hasil sebagai berikut. Jadi kan 34 dikurangin sama 20 gitu kan, dapatnya 14 ya untuk Nobita ini ya. Ini berarti di sini ini 14, kemudian di sini 0, kemudian di sini 10, di sini 12, di sini 20 gitu kan. Kemudian di sini 6, 0, 14, kemudian di sini 0 dan di sini 10, kemudian di sini 0, 10, 6, 8, 2, kemudian di sini 8, 0, 0, 16, kemudian di sini 11, di sini 8, 6, 0, 12, dan 4. Ya. Selanjutnya kita cari AKK, angka kolom terkecil. Ya, dari sini kolom terkecilnya ini adalah 0, juga 0, 0, 0, dan di sini 2 gitu ya.
Nah, selanjutnya ya, kita kurangkan setiap sel ini dengan angka kolom terkecil. Kita dapatkan sebagai berikut. Kita kurangkan ya dengan 0, 14 ini, berarti tetap ya, kolomnya juga karena dikurangi 0 tetap, ini tetap, yang berubah di kolom yang terakhir ini, berarti menjadi 18. Ini jadi 8, kemudian ini jadi 0 ya, dikurangin ya, di sini 12 dan di sini 2. Ini tetap ya. Ini 10, ini 6, ini 8, kemudian sini 8, ini 0, 0, ini 16, kemudian di sini 8, ini 6, ini 0, dan di sini 12, gitu ya. Nah, setelah itu ya, langkah yang selanjutnya adalah menentukan garis ya, garis dari baris atau kolom yang memuat nilai 0 terbanyak gitu ya, untuk menentukan dia optimal atau tidak ya. Nah, dari situ nanti terbentuk garis ya, di mana garis itu nanti kita hitung jumlahnya ada berapa garis dan kita bandingkan dengan banyaknya karyawan atau banyaknya pekerjaan. Dalam ini ada berapa sih? Ada 5 karyawan dan 5 pekerjaan kan, berarti ada 5 gitu ya. Nah, nanti kita akan bikin garis ya. Kita mulai ya. Kita mulai dari baris pertama. Kita mulai dari baris pertama. Di sini nolnya cuma ada 1, berarti kita nanti aja dulu hold. Kemudian ini nolnya ada 2 ya. Nolnya ada 2 ya. Karena ada nolnya ada 2, kita hold dulu ya. Di sini juga nolnya ada 2, ini kita hold dulu. Ini ada nolnya 2, kita hold dulu. Nolnya ada 1, kita hold dulu. Kita mulai dari baris kolom aja kalau kayak gitu ya. Kenapa? Kalau kolom 1, ini 1, ini kolom kedua, ini ada 3 nih. Berarti kita mulai dari kolom. Jadi ini kita mulai dari kolom kedua. Ini kita garis. Kenapa? Kan nol paling banyak gitu ya. Nah, habis itu ke sini ya, karena nolnya ada 2 gitu ya. Kemudian setelah itu kita lihat di sini cuma 1 dan ini cuma 1. Gitu kan? Sekarang kita mulai lagi ke baris. Barisnya ada berapa? Barisnya ada nih. Jadi ini barisnya nih tinggal kalau yang sudah garis, sudah digaris berarti kita nggak usah dihitung ya. Kita lihat yang nggak digaris nih 14, 12, 18 nggak punya 0. Ini ada 0 ya, tapi cuma 1. Kita cari yang banyak. Oh, ternyata ini yang banyak nih. Ya. Terus kemudian ini nggak ada nolnya dan ini nggak ada nolnya. Sekarang kita cek lagi ke kolom. Ke kolom ini nolnya nggak ada, udah nggak ada. Ini nolnya juga udah selesai. Ini. Nah, ini masih ada nolnya. Nah, sekarang apakah masih ada nol yang tidak digaris? Tidak ada. Berarti sudah mencapai garis yang garis yang terdiri dari 00 ya. Jadi 00-nya sudah kita garis semuanya, sudah kita amankan dengan garis. Nah, di sini garisnya ada berapa sih? Ada 4. Sedangkan di situ banyak yang pekerja ada 5. Berarti belum optimal ya, karena di sini jumlah garisnya nggak sama dengan banyak pekerjaan. Berarti kalau nggak optimal, kita harus optimalkan. Caranya gimana? Caranya kita lihat ya, angka di luar garis yang paling kecil. Dimana angka yang paling kecil ini di luar garis yaitu 2. Yang paling kecil 2. Nah, jadi nanti yang di luar garis dikurangi 2, yang di garis, yang di perpotongan itu ditambah 2, sedangkan yang di garis itu tetap atau biarin aja ya. Nah, ini. Nah, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Ini berarti kalau yang ini berarti ditambah 2 ya. Berarti ini 12, kemudian di sini 0, ini 10, kemudian di sini 12, dan di sini 16. Terus kemudian di sini 4, kemudian di sini 0, di sini 14, kemudian di sini 0, dan di sini adalah 6. Ya. Kemudian di sini 0, kemudian di sini 12, 18, sorry di 8 ya, kemudian di sini 10, dan di sini 0.
Di sini berarti 6, kemudian di sini 0, di sini 0, kemudian di sini 16, dan di sini adalah 10 ya. Kemudian di sini 6, kemudian di sini 6, di sini 0, di sini 12, dan di sini adalah 0. Begitu ya. Sudah terbentuk seperti ini ya, sudah terbentuk seperti ini. Kita seperti tadi lagi ya, kita cari garis ya yang memuat nilai 0 terbanyak ya. Dari situ kita akan tentukan apakah garisnya itu akan sama dengan jumlah karyawan ya. Kalau sudah sama berarti optimalisasi terjadi, optimumnya sudah terbentuk. Dan kita mulai dari baris, sini barisnya nolnya cuma 1, kita lewatin. Nolnya ada 2, oke, kita lihat. Nolnya ada 2 juga, nolnya ada 2, nolnya ada 2. Sekarang kita cek di kolom. Nah, ternyata di baris kolom kedua itu di sini paling banyak nolnya, gitu ya. Nah, kemudian di kolom ini pun juga kita mulai, berarti kita pakai kolom, dari kolom. Ini juga 2, kemudian ini juga 2 ya. Nah, kemudian kalau sudah, kita lihat balik lagi ke baris yang di luar garis itu berarti 12 per 12 enggak. Nah, kemudian ini ada 1 nih, ini ada 1 ya, ini ada 1. Nah, kemudian ini ada 1 berarti nah, ini ada 1 berarti ini boleh kita jadikan. Oke. Kemudian ini juga ya, ini juga nolnya masih ada. Kan kita cek masih ada nggak 0 yang nggak dilewatin garis, ternyata nggak ada ya. Nah, dari sini kita hitung berapa banyak garis, ada 5. Oh, ternyata sama ya dengan banyaknya karyawan, berarti sudah optimal. Kalau sudah optimal, sudah aman ya, berarti tinggal kita cari segitiganya yang optimal yang mana. Nah, sekarang biar tidak pusing, garisnya saya hilangkan, saya undo. Kita mulai membuat segitiga. Segitiga ini adalah dicari dari nilai 0 yang single di baris dan kolom. Kita mulai dari baris, apakah sini 0-nya sudah single? Sudah, berarti ini kita ambil. Baris kedua, apakah 0-nya single? Tidak, berarti tidak usah. Ya, kalau sudah, ini berarti kan saya bisa garis nih ya, biar aman gitu kan. Saya tandai nih, ini berarti sebaris ini sudah kepilih yang ini optimal ya. Kemudian di sini, karena ini 2 berarti nggak boleh, ini 2 juga nggak boleh, ini 2 juga nggak boleh, ini 2 juga nggak boleh. Kan kita ke kolom ya, ke kolom ternyata didapat ini ya, 1, berarti ini saya garis, berarti di kolom kedua 1 sudah kepilih Suneo gitu ya. Kolom kedua sudah kepilih nih ya, berarti nggak boleh lagi ya. Terus kemudian ini sendiri nggak, nah ini juga nih. Oke, jadi sudah ya. Nah, sekarang kita mulai dari sini ya. Oke, kita mulai dari sini. Ya, ini baris pertama sudah ada, ini baris kedua sudah ada, baris ketiga sudah ada. Sekarang baris keempat nolnya masih 2 nih, ya kan? Nah, sekarang baris kelima nolnya juga masih 2, ya. Nah, sekarang kalau kayak gini kita cek lagi ke kolom, ya. Kita cek lagi ke kolom. Sebentar, ini harus ini garis, maaf. Nah, ini garis. Nah, ini yang lupa digaris, ya. Di baris ketiga sudah ada sonnya, ini lupa digaris, sehingga ya di baris keempat ini ada, di baris kolom kelima ini ada yang single nih nolnya. Ini sudah dapat. Sudah ada di baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Sekarang kita ke baris 5. Sekarang kita ke baris 4. Kalau ke baris 4 berarti ini lupa juga kita garisin sehingga dapatlah yang single. Ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan penugasan di mana Nobita nanti akan jadi pemasaran, Shizuka akan jadi humas, Suneo-nya jadi kasir, Dekusugi-nya jadi supervisor, Giant-nya kembali lagi menjadi security. Ya. Jadi pas banget, cocok ya dengan karakternya ya, dan ini akan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, sesuai banget ya karakternya dengan pekerjaannya. Oke. Ya, dari sini kita akan dapatkan hasil sebagai berikut ya, di mana
Kalau di sini Nobita itu jadi kasir, jadi kasir. Ini mendapat nilainya adalah 20 gitu kan. Kemudian Shizuka itu jadi humas itu 18 biayanya. Kemudian Suneo jadi Nobita jadi pemasaran ya. Jadi pemasaran, Suneo jadi kasir. Nah, jadi kasir, jadi dapatnya 22 gitu ya. Kemudian Dekisuki itu jadi supervisor gitu kan. Dia supervisor, dia jadi 20 gitu ya. Biayanya adalah 20 gitu ya. Kita lihat ya di tabel depan. Kemudian di situ Giant jadi security. Jadi security 32 ya, udah juga ya. Jadi security. Maka kita jumlahkan ini adalah 102. Ini adalah biaya total untuk menugaskan karyawan, 5 karyawan ke 5 pekerjaan sehingga didapatkan biaya total perusahaan yang menjadi lebih minimal. Oke, terima kasih. Ke contoh soal maksimasi ya. Ini ada kasus ini ya. Suatu produk kesehatan ingin mempromosikan iklannya di TV. Untuk mencapai jumlah penonton terbesar, penayangan dijadwalkan secara bergantian setiap jam, setiap stasiun televisi. Nilai rating mempresentasikan jumlah penonton ditentukan pada tabel di belakang ya. Disuruh menentukan pada TV mana dan di jam berapa supaya menghasilkan jumlah penonton yang maksimal. Datanya ini, ya, ini ada 5 stasiun televisi, Metro, TV One, RCTI, SCTV, Kompas gitu ya. Kemudian ada 5 sesi ya, dari jam 13, 14, 15, 16, 17 gitu ya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan metode ini ya, maksimasi. Nah, kalau di metode maksimasi di sini tuh pasti ini adalah kasus tentang bukan pengeluaran lagi ya, ini pasti mengenai pendapatan. Nah, dalam hal ini dia rating. Rating ini akan setara dengan pendapatan juga gitu. Nah, ini adalah ratingnya gitu ya. Nah, konsepnya maksimasi itu sama juga dengan konsep minimasi sebenarnya. Langkah-langkahnya sama banget, sama persis. Tapi nanti analisisnya nanti kita akan arahkan ke maksimasi, yaitu memaksimalkan pendapatan atau rating ya di sini ya kasusnya. Berarti kita mulai dari langkah awal yaitu menentukan angka dari terkecil ABK-nya. ABK-nya berarti di sini berapa? 5, 9, 7, kemudian 9, dan di sini adalah 3, ini 10 gitu ya. Nah, setelah menentukan ABK seperti biasa, nanti seluruh sel ya, ini kita kurangkan dengan ABK-nya. Nah, sekarang yuk kita kerjakan dengan menggunakan board ya. Nah, setelah dikurangkan ya, nanti didapatkan hasil sebagai berikut. Hasil sebagai berikut. Kita kurangkan yang masing-masing ya, mendapatkan hasil sebagai berikut ya. Ini 5, kemudian di sini 3, ini 5, 7, 7 dan 0 ya. Kemudian di sini 1, 5 gitu ya. Kemudian di sini 6, 0, di sini 2. Kemudian di sini 4, 4, 5, 3, 0. Kemudian di sini 3, 1, 8, 3, 1, 8, 0, 5. Kemudian 7, 4, 3, 6, 0. Ya. Sudah dikurangi dengan ABK-nya. Kemudian kita mulai untuk mencari AKB-nya. Nah, sorry, angka kolom terkecil AKK-nya ya. Jadi ini 1, di sini 1, di sini terkecilnya 3 ya. Ini 0 sama 0 ya.
kemudian kita seperti biasa kita kurangkan ya, kita kurangkan dengan angka-angkanya ya, menjadi ini 4, 0, 3, 5 ya. 2, 4, 3, 0, 0, 3. Nah, ini tetap ya. 5, 6, 5, 8, 7. Oh, sorry. Kalau ini 3, saya nggak lihat ya. Harusnya dikurangin 3 semuanya ya. Berarti 2, 3, 2, 5, 5. Terus kemudian ini tetap juga. Oke, baik. Selanjutnya ya, kita membuat garis. Kita cari garis yang memuat nilai 0 yang paling banyak dari baris dan kolom. Kita cek untuk baris pertama cuma 1 ya. Di baris kedua ini ada 2. Kita hold dulu ya. 2, ini 1, ini 2, ini 1. Berarti garis lah, karena nggak ada yang 3 di kolomnya. Ya. Kemudian ini juga nih. Terus kemudian nah, kita lihat cek kolom, tinggal 4, 3, dan 6. Ini. Nah, ini ada ya. Ini ada. Nah, ini juga ini. Nah, ini ada 3 nih. Ada 3 nih. Ya. Terus kemudian kalau sudah begitu, apakah masih ada 0 yang tidak terkena? Oh, sudah kena semua 0 kecuali yang ini. Kita cek berapa garis, ada 4 garis, sedangkan di situ titiknya ada 5, berarti nggak sama, berarti belum optimal. Nah, kalau belum optimal, seperti biasa kita cari angka di luar ya, yang di luar garis yang nilainya paling minimal. Mana angka yang paling minimal, yaitu angka 2 ya. Nah, selanjutnya kita kurangi dengan angka 2, yang angka di luar garis itu kita kurangi dengan angka 2. Angka yang di garis ya, itu tetap aja, nggak usah diapa-apain, dan angka yang merupakan perpotongan ditambah 2 ya. Kita lakukan iterasi yang selanjutnya. Ini kerjakan di sini ya. Selanjutnya jadinya 2, 0, 0, 5, 0, 0, 4, 3, 0, 4. Kemudian di sini 1, 1, 0, 1, 0. Kemudian di sini 2, 0, 5, 0, 7 ya. Terus kemudian ini 6, 3, 0, 6, 2. Oke. Nah, sudah selesai ini ya, sudah kita kurangi dan kita tambahkan dengan unsur paling kecil di luar garis ya. Kita lakukan lagi optimalisasi dengan cara menentukan garis dari baris dan kolom yang memuat 0 paling banyak ya. Kita mulai, kita lihat di sini ya. Lihat di sini 0-nya ada 3, nih otomatis kita ambil banyak. 0-nya ada 2 ya, ini juga. Kemudian ini 0-nya juga ada 2. Ini juga 0-nya ada 2. Ini 0-nya. Ini 0-nya ada berapa nih? Oke, 0-nya juga. Apakah semua 0-nya sudah digaris? Sudah. Berarti ada berapa garisnya? Ada 5. 5. Jumlah titiknya ada 5. Sama. Berarti sudah optimal. Hasilnya adalah optimal. Ya. Karena sudah optimal ya, kita sekarang tentukan segitiga. Segitiga adalah angka 0 yang single. Ya. Kita garisnya kita hilangkan. Kita mulai dari sini. Apakah di baris pertama ada 0 single? Belum ada. Di sini juga apakah ada 0 single? Belum ada. Kita cari yang 0 single. Belum ada.
belum ada, ini ada. Kita mulai dari sini ya. Kemudian kalau sudah ya, berarti di baris ini sudah ada, dan di kolom sini sudah. Nah, selanjutnya kita mulai lagi dari baris. Ini nolnya ada 2, nolnya ada 2, nolnya ada 2. Berarti baris nggak usah, kita kolom. Di nolnya ada 1 nih. Di nolnya ada 1. Nih, berarti nih. Ya, oh, jangan terlalu besar. Nah, nih, nih 1. Berarti di sini sudah, di sini pun sudah. Ya. Sudah dapat di sini, kemudian kita lihat di sini baris kedua nolnya ada 2, bukan single. Kemudian di baris kolom keempat nih nolnya ada 1 nih, single. Ini kita ambil ya, berarti kita tarik garis, ini sudah laku nih ya ceritanya, gitu ya. Nah, kemudian di sini juga kita garis. Ya, sudah ada ini, sekarang kita cek di atas, ini masih 2 sendiri, tapi kita cek nih, yang ini nih, ini single nih. Oke, karena ada single kita garis. Sudah ya. Nah, sudah ada, tinggal ini. Yang sendiri adalah ini. Sudah ya. Sehingga dari sini kita dapat simpulkan bahwasanya untuk mendapatkan pendapatan yang sebesar mungkin itu dia jam 1 sampai jam 2, 13 sampai 14 tuh di setel di TV One ya. Kemudian jam 14 sampai 15 diputar di Metro. Kemudian jam 15 sampai 16 diputar di Kompas. 16 sampai 17 diputar di SCTV dan 17 sampai 18 diputar di RCTI. Gitu ya. Berarti dari sini kita cek dari tabel di atas ya, tabel di atasnya kita cek. Tabel di atas kita cek ya. Yang untuk TV One ya ini nih. Nah, oke, yang ini ya TV One ini dapatnya adalah 8 ya. Ini 8. Ini 8. Terus kemudian nah ini 10 gitu. Terus kemudian ini 7. Terus kemudian ini 8. Dan yang ini adalah 13. Begitu. Sehingga kita jumlahkan ya. Nah, seluruhnya adalah 8 tambah 10 18 tambahin 7 25 tambahin 8 33 tambah 13 adalah 40. Oke. Itu adalah pembahasan mengenai metode penugasan ya. Semoga paham atas penjelasan saya ini ya, dan semangat untuk berlatih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.